Pada pagi hari ini kami kelompok 5 akan membawakan materi yang berjudul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Lanjut. Sebelumnya, untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah disampaikan oleh kelompok 4. Akan tetapi untuk kelompok 5 ini kami akan memberikan materi mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video presentasi dari kelompok 5 ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Jarod selaku dosen mata kuliah perpajakan, dan selamat pagi teman-teman semua yang kami banggakan. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fenty Nur Hasanah dengan NIM 7101421061, kemudian ada Septia Nurul Uyun dengan NIM 7101421115, dan saya Rantia Skolifatul Aziyah dengan NIM 7101421290. Kemudian ada Zulinda Febriananda dengan NIM 7101421361. Yang terakhir ada Aisyah Nur Maulidia dengan NIM 7101421362. Dari materi ketentuan umum dan tata cara pajak, terdapat sub-sub topik yang akan kami bahas. Untuk subtopik pertama yaitu keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Kemudian yang kedua ada kadaluarsa, penagihan pajak, dan pemeriksaan. Di dalam topik daluarsa, penagihan pajak, dan pemeriksaan tersebut ada pengertian pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, hingga tahapan pemeriksaan. Selanjutnya ada kewajiban pembukuan dan pencatatan. Pada topik tersebut terdapat yang wajib menyelenggarakan pajak, syarat-syarat penyelenggaraan, dan tujuan penyelenggaraan. Yang keempat ada sanksi perpajakan, meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Yang terakhir ada pembayaran pajak secara online. Pembayaran pajak secara online tersebut sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per 205/PJ/2017. Keberatan, banding, dan peninjauan kembali. 1. Keberatan. A. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLBT), surat ketetapan pajak nihil (SKPN), pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. B. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. C. Keberatan pajak harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. E. Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan. Keputusan tersebut berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, dan menambah besarnya jumlah pajak yang terutang. G. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. H. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. I. Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
Kelebihan pembayaran pajak dikembalikan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan atau maksimal 24 bulan. 2. Banding. A. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. B. Banding diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal keberatan dikeluarkan dengan cara 1. Tertulis dalam bahasa Indonesia. 2. Mengemukakan alasan-alasan yang jelas dan bukti yang diperlukan. 3. Melampirkan salinan surat keputusan keberatan. C. Putusan Badan Peradilan Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. D. Permohonan banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak yang bersangkutan. E. Apabila pengajuan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% sebulan atau maksimal 24 bulan. 3. Peninjauan kembali. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan putusan banding dan wajib pajak masih memiliki hak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Syarat pengajuan peninjauan kembali. 1. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. 2. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. 3. Hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU Pengadilan Pajak. Daluarsa penagihan pajak. Daluarsa penagihan pajak merupakan hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan. Daluarsa penagihan pajak perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang tersebut tidak dapat ditagih lagi. Daluarsa penagihan pajak dapat melampaui 10 tahun apabila: pertama, diterbitkan surat teguran dan surat paksa. Dalam hal seperti ini, daluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa. Yang kedua, ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, terdapat surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang diterbitkan terhadap wajib pajak karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, daluarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan ketetapan tersebut. Pemeriksaan. Pemeriksaan memiliki artian serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Dalam sasaran, terdapat beberapa pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama, ada interpretasi undang-undang yang tidak benar. Yang kedua, kesalahan hitung. Ketiga, ada penggelapan secara khusus dari penghasilan. Dan yang keempat, ada pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Memiliki tujuan: pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak yang terdiri dari pemeriksaan khusus dan pemeriksaan rutin. Dalam pemeriksaan khusus dilaksanakan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis risiko. Dan yang kedua, ada pemeriksaan rutin. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Sedangkan tujuan lain dari pemeriksaan adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat dilakukan dalam hal
Penerbitan nomor pokok wajib pajak atau NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak PKP secara jabatan. Kedua, penghapusan NPWP atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan wajib pajak. Ketiga, penentuan saat produksi dimulai. Keempat, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Kelima, penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi. Keenam, penagihan pajak. Ketujuh, keberatan. Kedelapan, pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. Kesembilan, penghapusan NPWP atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan. Sedangkan dalam tahapan pemeriksaan ada 4 tahap. Yang pertama, pemeriksaan dimulai dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Yang kedua, hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau yang disebut SPHP, yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut. Yang ketiga, pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan wajib pajak diakhiri dengan pembuatan laporan hasil pemeriksaan atau LHP dan produk hukum yang dapat berupa SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB. Dan yang terakhir, pemeriksaan untuk tujuan lain ditutup dengan diterbitkannya LHP yang berisi usulan diterima atau ditolaknya permohonan WP. Kewajiban pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Yang kedua ada pencatatan. Pencatatan yaitu mengumpulkan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau menghasilkan bruto sebagai dasar yang menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Yang mewajibkan menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Jadi pembukuan itu meliputi wajib pajak atau WB, kemudian wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 M. Untuk pencatatan, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 M. Syarat penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan. Pertama, memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan susunan bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas. Yang keempat, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Yang kelima, pembukuan terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besar pajak yang terutang. Syarat-syarat penyelenggaraan pencatatan. Yang pertama, pencatatan harus menggambarkan antara lain yaitu peredaran atau penerimaan bruto dan jumlah penghasilan bruto yang diterima dan diperoleh. Kemudian, penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Yang kedua, bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari 1 jenis usaha
dan atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan tempat usaha yang bersangkutan. Yang ketiga, selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atau harta dan kewajiban. Tujuan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Tujuannya adalah untuk mempermudah yang pertama, pengisian SPT, yang kedua, penghitungan penghasilan kena pajak, yang ketiga, penghitungan PPN dan PPNBM, yang keempat, penyelenggaraan pembukuan, juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti atau ditaati ataupun dipatuhi dan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undangan perpajakan ada dua macam sanksi, yaitu yang pertama, sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut undang-undangan perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi perpajakan yang kedua yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. Penyebab lainnya adalah wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Sanksi akibat tindakan ini adalah pidana penjara selama 6 tahun paling lama dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang. Pembayaran pajak secara online. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-205/PJ/2017 tentang pembayaran pajak secara elektronik. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Cara memperolehnya secara online baru dapat dimanfaatkan sejak sistem e-billing resmi diberlakukan pada 1 Juli 2016. Fungsi kode billing dalam sistem pembayaran pajak online adalah sebagai angka pengenal yang harus dimasukkan saat wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara online. Kode billing yang diperoleh dari kanal apapun memiliki korelasi dengan data-data personal wajib pajak seperti nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kode akun pajak atau KAP, dan kode jenis setoran atau KJS pajak yang disetorkan. Oleh karena itu, pastikan data yang Anda masukkan benar, dan sebelum melakukan pembayaran pajak, ID billing mempunyai masa kadaluarsa, yakni 1 bulan hingga 7 bulan tergantung dari cara memperolehnya. Agar ID billing dan BPN atau NTPN dapat tersimpan dalam jangka panjang, gunakan fitur e-billing dan bayar pajak online Pajak Pay dari aplikasi online pajak. Jika sudah memperoleh ID billing, wajib pajak bisa membayar pajak melalui sejumlah saluran seperti kantor pos dan bank persepsi melalui layanan store langsung, ATM maupun SMS atau internet banking. Cara lainnya melalui fitur Pajak Pay dari aplikasi online pajak yang sudah menjadi mitra resmi pemerintah. NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara atau MPN. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.